ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahu alazim. Satu saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 3 Juli 2022 atau bertepatan dengan tanggal 3 atau 4 Dzulhijjah. Pokoknya 3 atau 4 Dzulhijjah ini 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat taufik yang dengannya kita bisa hadir bersilaturahmi, bermuwajahah di Masjid Al-Kautsar ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah hadir kita di sini akan membuka pintu-pintu keberkahan bagi kita semuanya. Yang sejatinya mungkin kita jalan-jalan atau jogging bersama keluarga, tapi kita sempatkan untuk ngaji di tempat ini. Mudah-mudahan insyaallah itu yang akan mendatangkan pahala yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta beliau yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kalau kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, peserta pada pagi hari ini mencapai 200 orang. Saya jadi semangat ini ya. Jujur saya semangat ini, yang hadir banyak lebih semangat ya. Meskipun juga jamaah YouTubiah dan jamaah Facebookiahnya juga ada, tapi bagaimanapun rasa gilirannya ini ngaji langsung ini lebih greget daripada ngaji di YouTube ya, ngaji di Facebook gitu ya kan, atau Instagram atau yang lain sebagainya. Ternyata ini lebih greget itu ngaji. Ini makanya berkahnya seperti ini. Jadi orang dulu kalau ngaji belum ketemu sama kiainya, belum ketemu sama syekhnya, ini belum puas ya. Kita mungkin biasa lihat di medsos, itu kapan kita bisa bertemu langsung untuk bisa mengambil keberkahan langsung dari guru yang kita maksud ini. Bahkan ulama satu dengan yang lainnya ingin selalu berjumpa ya, sampai ada yang karena keterbatasan sesuatu umur, usia, kesempatan ya, waktu itu juga tidak secanggih seperti sekarang, sehingga tentu memberikan keterbatasan, memberikan batasan-batasan tertentu sehingga mereka tidak saling berkunjung. Tapi kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, di zaman yang penuh dengan modernitas seperti ini, kita bisa ngaji dengan dua cara itu. Tetapi bagaimanapun juga ngaji secara langsung itu jauh lebih gregetnya, dan tentu berkahnya ini yang tidak bisa kita dapatkan pada ngaji yang online dan seterusnya. Baik, ustaz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf untuk yang kesempatan kali ini saya tidak menyertakan slide-nya seperti biasa ya. Ya. Iya. Jadi mohon maaf tidak seperti biasanya. Kalaupun ada, ini hanya pada kalau mau ditampilkan juga nggak apa-apa, tapi ini belum dalam bentuk slide, bentuk PDF nggak apa-apa ya. Tentangnya insyaallah hadisnya tidak Arab gundul, tapi kalau syarahnya Arab gundul. Hadis yang ke-6 terakhir kita bahas adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini salah seorang dari 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Dan kalau melihat nasab beliau, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih paman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang-orang Quraisy ini bertemu pada Abdul Manaf, ya, pada kakek ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi melaksanakan haji, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau sakit dan beliau tidak bisa artinya total bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sakitnya ini berat sampai beliau ini khawatir ini jangan-jangan akhir hayat beliau. Maka beliau ini ingin berwasiat kepada keluarganya, artinya berwasiat harta, ya. Wasiat yang dimaksud ini adalah wasiat harta. Intaraka khairanil wasiyah, orang-orang yang beriman kalau meninggalkan khaira. Khaira ini apa? Kebaikan. Kebaikan itu apa? Harta. Jadi harta dalam Al-Quran disebut dengan kata khair. Karena apa? Kebaikan seseorang ini bisa dibentuk dengan hartanya, artinya tapi secara tidak mutlak. Kenapa? Karena ada pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, hadal faqru ayakuna kufran. Kefakiran ini paling dekat menjerumuskan orang pada kekufuran, sehingga harta dia cukupi. Kalau harta sudah tercukupi, sudah anteng pikirannya, tidak memikir sana sini, maka insya Allah ibadah lebih khusyuk. Maka Al-Quran menyebut harta dengan kata khair. Khair ini apa? Kebaikan. Kalau orang meninggalkan harta yang banyak, hendaknya dia berwasiat lil walidain kepada orang tua, wal aqrabin atau kepada kerabat. Haqqan 'alal muttaqin, menjadi kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi di antara ciri-ciri orang yang bertakwa ini enggak jauh-jauh dari yang namanya harta. Artinya harta di sini harus dia manage dengan baik, ya. Kemudian dia bisa memberikan infaknya kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Inilah makna dari wasiat. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ingin mewasiatkan, ya. Dia punya ahli waris hanya satu, yang ashabul furud. Ashabul furud ini berarti apa? Yang pasti mendapatkan jatah pasti. Enggak mungkin yang namanya dia terhalang, dia mendapat siksa. Ini ashabul furud, yaitu apa? Selama tidak ada ahli waris yang tentunya yang ini, ya. Itu adalah anak perempuannya satu. Anak perempuan satu kalau sendirian, maka dia mendapatkan bagian setengah. Maka ingin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mewasiatkan separuh dari hartanya. Awalnya lebih daripada separuh, 2/3, nanti anak perempuannya dapat 1/3. Padahal haknya anak perempuan adalah setengah, ya kan? Kemudian berarti kalau umpamanya 2/3 diwasiatkan, maka anaknya cuma dapat 1/3, lebih sedikit dari setengah. Maka kata Rasulullah, "Lah, jangan. Bagaimana dengan separuh ya Rasulullah?" Separuh pun an-nisfu asyatru katsir. Separuh ini juga masih banyak. Wastulutsu ya Rasulullah, 1/3 ya Rasulullah. Wastulutsu katsir, 1/3 juga masih banyak. Karena apa? Ahli waris, kau tinggalkan ahli waris dalam keadaan tercukupi, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan kekurangan. Jadi kita meninggal dunia, meninggalkan anak-anak kita sudah kita kasih, sudah ditempeli. Bahasanya orang Kalungan ditempeli. Kayak mau tempeli kono ya, siji kono tanah yang sebelah kono. Ini sing kowe sing kono. Jadi sudah dikasih satu-satu. Itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan anakmu dalam keadaan masih kekurangan. Ya. Maka 1/3 itu adalah batas maksimal, artinya di sini seseorang ini berwasiat. Jadi kalau ada orang yang berwasiat harta kok lebih daripada itu, maka ahli waris berhak untuk menguranginya. Barangkali orang tuanya belum paham. Karena ada seorang jamaah tanya kan ke saya, "Ustaz, ibu saya mewasiatkan ini tanah separuh untuk harta peninggalnya, itu separuhnya itu untuk bangunan, untuk musola atau masjid atau TPQ lah." Maka saya katakan yang separuhnya untuk ahli warisnya. Ada berapa? Ada 2 perempuan sama 1 laki-laki. Kemudian anak ini kan. Kemudian tentu saya katakan wasiat ini cukup 1/3. Bahkan Nabi mengatakan 1/3 ini banyak. Ya, 1/3 ini banyak. Lebih baik kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, tercukupi, itu lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan kekurangan. Maka ini pentingnya kita
menyediakan kepada anak-anak kita, keturunan kita adalah bekal. Jadi di situ adalah bekal ilmu, bekal iman, itu juga penting dan juga tidak kalah pentingnya. Itu yang paling penting, ilmu, iman, dan tidak kalah penting juga dengan bekal, artinya kita memberikan harta kita kepada ahli waris kita. Maka saat itulah kekhawatiran sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun, mungkin ini adalah akhir hayatku ya Rasulullah. Tidak, engkau tidak akan tertinggal oleh teman-temanmu. Artinya engkau tidak akan ditinggalkan meninggal di Makkah ini, tidak. Tetapi kau akan masih ada umurmu panjang. Bahkan kita tahu bahwa sahabat Sa'ad ini dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai bisa menaklukkan Persia, ya kan, kemudian juga menaklukkan Irak. Ini salah satu bahwasanya Rasulullah mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, jadi niat di sini niat baik betul, ingin memberikan harta ini lebih, ya, wasiat sepertiga atau lebih banyak, tetapi jangan lupa ada hak ahli warismu yang dia lebih berhak untuk mendapatkan itu. Maka niatan boleh baik, tapi harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itu hadis yang ke-6. Sedikit kita membahas di sini. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-7 dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr, yaitu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, nama ayahnya Sakhr radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abdurrahman, mendapat julukan dari Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Kenapa? Karena satu ketika beliau ketika menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di ujung lengan bajunya ini, karena lengan baju orang Arab biasanya gede-gede, nggak kayak kita ini kan, biasanya kan gede-gede. Ini bergerak-gerak. Ya Rasul, ya Abdurrahman, ma fi kamik, apa yang ada di lengan baju kami itu? Dibuka sama Abdurrahman, ternyata anak kucing, ya, kucing yang kecil, ya kan. Kemudian Rasulullah tersenyum. Sejak saat itu Rasulullah memanggilnya ya Aba Hurairah, wahai bapak kucing yang kecil. Ya. Kemudian Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, bukannya beliau tersinggung. Setiap nama ini, nama julukan yang diberikan oleh Rasulullah ini jadi nama yang berkah, gitu kan. Jadi ini meskipun hanya spontan Rasul memanggil wahai bapak kucing kecil, wahai Abu Hurairah, maka saat itu populer namanya dengan sebutan Abu Hurairah, seperti itu. Jadi murid-murid dulu itu juga, ulama-ulama dulu diberikan nama oleh guru-gurunya itu juga macam-macam. Ada yang dinamakan kutrub. Kutrub ini binatang yang keluarnya itu hanya di waktu malam. Kenapa? Malam-malam sebelum subuh udah jauh-jauh pingin ke rumah gurunya, ke majelis gurunya untuk menuntut ilmu. Ada yang dinamakan mubarrid. Kalau sekarang ini coolman, orang yang dingin, coolman, ya, cold, ya, orang yang dingin. Kenapa? Dia sebelum subuh sudah jemput gurunya di depan pintu rumahnya. Jadi dia makan mubarid, wahai orang yang yang mendinginkan dirinya sendiri, ya, kayak gitu. Jadi malam-malam kedinginan udah datang ke rumah gurunya. Nah, ini jadi julukan-julukan itu disematkan kepada orang, ya. Kalau selama julukan itu baik, maka itu boleh dalam Islam ini, ya. Jadi, tapi kalau julukan itu tidak baik, maka nggak boleh. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jangan kita memanggil saudara kita dengan panggilan-panggilan yang menuju kepada kefasikan. Jadi kalau panggilan itu baik, standar, itu masih boleh, ya. Ada julukan Syekh, itu boleh. Karena apa? Ini panggilan baik, ya. Kita doakan semoga menjadi orang yang berkah, yang banyak ilmunya, gitu kan. Panggil Syekh, kan. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau panggilan-panggilan yang melecehkan itu nggak boleh, ya. Contoh apa? Ya, panggilan contoh yang melecehkan. Banyak lah, ya, intinya yang semacam ini. Ya. Nah, di sini dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat ke tubuh-tubuh kalian, ke jasad-jasad kalian, badan-badan kalian, badannya kecil atau besar, kekar atau krempeng, ya,
tinggi atau pendek, tidak melihat itu. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Ya, apakah ganteng ataukah biasa, ataukah cantik ataukah biasa saja, tidak dilihat oleh Allah. Ya. Walakin, akan tetapi, yang buru, Allah melihat ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Allah Subhanahu, ini hadis yang sangat populer sekali, ya. Allah nggak butuh itu semua ciri fisik kita. La farqa, Nabi mengatakan la farqa baina aswad wa abyad, nggak ada beda antara yang hitam dan yang putih, wa ahmar, yang merah, nggak ada beda. Tetapi yang menjadikan perbedaan kita takwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, diawali dengan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai sekalian manusia, aku ciptakan kalian ini dalam keadaan dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Jadi bangsa ini lebih besar daripada suku. Bangsa Indonesia sukunya banyak, kita ada suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Lombok, Bali, seterusnya. Itu contohnya. Bangsa Arab sukunya banyak, ada suku Quraisy. Nanti suku Quraisy ada banyak sekali klan dari Bani Hashim, klan dari Bani Abdisyams, Bani Abdiddar, Bani Adi, Bani Makhzum, itu klannya seperti itu. Jadi wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, tetapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, takwa ini letaknya hati. Nabi juga bersabda, at-taqwa hahuna, takwa ini letaknya adalah di hati. Ya kan? Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, sambil beliau menunjuk pada dadanya di sini. At-taqwa hahuna, takwa ini ada di sini, ada di hati kita. Ya. Makanya dalam hal ini ada, Allah nggak butuh itu wajah-wajah kita yang ganteng atau yang jelek, nggak butuh itu. Tubuh kita yang kekar atau yang kecil, yang besar, tinggi, pendek, nggak butuh itu. Tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kita. Tetapi manusia, ya, manusia ini pasti ada menjadi skala prioritas. Kadang menilai seseorang mungkin ya dari penampilan. Betul, dalam ada pepatah Jawa mengatakan ajining menungso saka busana. Orang ini aji, terhormat, ya, diperhitungkan karena penampilannya. Betul, karena intinya al-Islam ini mengajarkan kepada kita untuk rapi, ya kan, untuk attitude-nya kita jaga, betul. Tapi di sini ada sebuah kisah, ada seorang sahabat wanita, ya, seorang sahabat wanita yang menikah dengan laki-laki, sahabat juga, yang ternyata karena hidup di masa Rasulullah itu adalah sahabat. Sahabat itu apa? Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Sahabat ini adalah orang yang pernah bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Ini kalau ada juga yang mendefinisikan cukup melihat Rasulullah saja. Jadi pernah melihat Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah, dan juga meninggal dalam keadaan Islam. Uwais Al-Qarni hidup di masa Rasulullah, ya kan? Tetapi beliau belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, tetapi namanya viral di langit. Ya kan? Majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Jadi tidak viral di bumi tapi viral di langit. Kam min majhulin fil ard, betapa banyak orang yang tidak viral di bumi, ya, tidak diketahui oleh banyak orang. Wa ma'rufun fis sama, tapi sangat viral di langit. Ini kan yang kita inginkan, ya kan? Jadi ada orang yang ma'ruf di bumi, dikenal banyak orang, viral, tapi tidak dikenal di langit sama sekali namanya. Ini Uwais Al-Qarni, beliau seorang tabi'in, ya, tidak dikenal. Bahkan sahabat kalau tidak dikasih tahu sama Rasulullah ini nggak akan mengenal itu kan. Nanti datangnya pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab, baru beliau datang, itu kan. Ya, ketika beliau sedang berhaji, nggak bisa berhaji karena harus mengurusi ibunya yang sudah tua renta, yang seperti itu. Jadi ada seorang sahabat wanita di sini menikah dengan sahabat laki-laki. Ya, di sini tidak disebutkan nama di sini. Kemudian yang jelas kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ya. Karena menikah ini ya tentu kan
menikah itu diperbolehkan untuk laki-laki ini artinya nador. Nador ini melihat kepada wajah perempuan. Ini dilihat, ini calon istrinya, kan? Selama itu melihat, gitu kan? Kemudian yang melihat adalah muka dan ini telapak tangannya diperbolehkan seperti itu. Makanya di sini kasus dari si wanita ini awalnya mau, ya awalnya mau, dan karena tentu di sini adalah bukan keinginannya sendiri, ya. Jadi laki-laki ini kaya, ya artinya dijodohkan, kemudian laki-laki punya kebun, karena saat itu komoditi yang jelas itu adalah punya kebun atau dia punya pasar, gitu kan. Ya, jadi dia punya kebun yang sangat luas, ya, kemudian dijadikan sebagai mahar, karena orang kaya. Laki-lakinya ini nuwun sewu, sahabat ini adalah orang yang hitam, ya, orang yang hitam. Kemudian menikah ini ternyata, maaf, ketika si wanita ini hendak digauli oleh si suaminya ini, si wanita ini menghindar tiba-tiba, dan akhirnya tidak terjadi itu antara hubungan suami istri ini. Akhirnya melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena awalnya memang bukan keinginan sendiri. Ya Rasulullah, la yastami'u ra'si wa ra'suh. Artinya ini mengatakan kepada suaminya, kepalaku dengan kepalanya dia, ini bahasa kiasan, itu nggak bisa bertemu. La yastami'u ra'si wa ra'suh. Kepalaku dengan kepala suamiku nggak ketemu. Artinya apa? Kok digatuk keke kok angel? Kok dipaksa untuk untuk saya ini harus menikah baru menjalani rumah tangga orang itu, kok sepertinya gitu. Walakin akrahul kufra ba'dal iman. Tetapi saya tidak suka kalau saya kufur setelah iman, setelah Islam. Jadi harapan saya menikah, orang menikah itu akan menyempurnakan separuh dari keimanannya, ya kan? Maka dengan itu dia bisa menyempurnakan separuhnya yang lain dengan menikah. Sehingga apa? Kenapa aku dengan menikah ini justru seperti ini? Ya, akhirnya dengan artinya dia menjelaskan keluhannya ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan karena apa-apa seperti itu, ya. Akhirnya, tapi karena tidak bisa dia mencintai, artinya hidup bersama dengan suaminya yang menurutnya itu, karena faida huwa aswad, ya ternyata ini suaminya ini adalah orang yang hitam yang tidak sesuai dengan pilihannya. Akhirnya Rasulullah menanyakan, disinilah awal terjadinya yang namanya khulu. Khulu ini berarti perceraian yang menggugat tapi adalah dari pihak istri, perempuan. Khulu namanya. Kalau laki-laki talaknya. Kalau khulu ini adalah nanti tidak bisa menikah lagi, artinya harus dengan akad baru. Karena apa? Dia khulu ini sudah termasuk kayak fasah, ya, bukan talak. Kalau fasah ini kerusakan, ini kalau mau diperbarui harus dengan apa? Harus dengan akad yang baru lagi. Tapi kalau talak selama masa iddah masih bisa berujuk seperti itu. Maka dengan apa, mahar apa yang diberikan suamimu dulu adalah sebidang tanah, ya, kebun yang dijadikan mahar. At-taruddina hadiqatahu, maukah kau mengembalikan kebun itu? Mau ya Rasulullah, maka kembalikan kebunnya itu, maka jatuhlah talak. Ini artinya dia khulu ini. Khulu ini secara bahasa artinya melepas. Jadi kayak orang melepas baju ini, dia dilepas ini suaminya karena lantaran dia ternyata tidak suka dengan si suaminya ini. Nah itu bukan berarti orang saya nggak suka dengan fisiknya itu. Ya kalau manusia itu kadang masih memikirkan, saya tidak memandang masih memandang yang namanya fisik. Orang mencari pasangan, ya diprioritaskan fisik, ya fisik sempurna tentu nggak ada. Yang jelas kita, ya, mencari pasangan itu ada satu kelebihan ada pada pasangan kita, mungkin yang tidak ada pada kita, kan gitu. Jadi intinya kufu dalam menikah itu memang penting. Imam Ahmad mengatakan kufu ini syaratnya menikah. Karena kalau tidak kufu itu artinya apa? Klop. Jadi ada kesamaan, sisi kesamaan. Artinya jangan sampai jomplang terlalu jauh. Karena kalau jomplang terlalu jauh, ini akan menjadi fitnah. Ya, yang satunya maaf, artinya dari jomplang dalam masalah agama terutama. Yang paling penting itu kufu dalam agama. Kalau masalah harta itu masih ya kufu boleh lah, tapi meskipun nanti akan imbasnya mungkin orang ada masalah, tentu ada dalam menikah ini. Tapi yang paling jomplang itu kalau kufu agamanya ini terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi maka ini jadi masalah. Sehingga kufu yang paling penting kesamaan ini adalah agama.
sama-sama orang yang baik, ya, orang yang soleh, solehah, itu yang paling penting. Kufu dalam masalah latar belakang pendidikan itu juga penting juga, ya. Karena apa? Biar umpamanya kita dengan komunitas kita, istri kita juga, pasangan kita tidak minder, kan? Jadi tidak minder. Jadi saya itu penting juga. Nah, itu masalah kekufuan dalam menikah. Maka kata Imam Ahmad harus kufu dalam menikah ini. Sehingga hadis ini menjelaskan Allah nggak butuh yang namanya wajah-wajah kita, nggak butuh dengan yang namanya tubuh-tubuh kita seperti apa, gagahkah, kemudian gantengkah, cantikkah, tidak. Tetapi Allah hanya melihat kepada hati-hati kita. Tetapi manusia ini bagaimanapun juga biasanya tetap melihat pada hal-hal sisi-sisi fisik manusia. Itu tentu berbeda dengan Allah yang tidak butuh itu semuanya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ketujuh, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan pahala itu berdasarkan amal, dan amal itu berdasarkan hatinya. Jadi innamal a'malu binniyat, pondasi niat ini yang harus kuat, sehingga sebaik apapun amal kita ini, kalau hatinya ini tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini adalah zat yang anggota tubuh yang paling penting. Hati kita bersih, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun juga akan baik. Aura dalam wajah kita pun juga akan baik. Karena apa? Orang yang hasad, yang di hatinya dipenuhi dengan hasad, iri, dengki, penyakit hati, sombong, segala macam itu, pemarah, itu akan muncul di aura wajahnya, ya kan? Orang ini bisa dilihat dari apa namanya aura wajahnya. Jadi bukan berarti ini ngeramal, bukan, ya, bukan dilihat dari ngeramal. Ini bukan ngeramal, ini firasat. Ini berbeda ilmu firasat dengan ilmu ini. Makanya Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian dengan firasat, tatapan ini, analisa seorang mukmin, karena dia meninggal dengan cahaya, dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah suatu ketika, ya, sahabat Anas bin Malik, siapa yang meragukan sahabat Anas bin Malik? Kapasitas beliau, ya kan, pelayan Rasul, ya, melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari usia remaja. Ibunya mewakafkan anaknya ini, Anas bin Malik, untuk menjadi pelayan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah meninggal. Maka suatu ketika di masa setelahnya, sahabat Ibnu Abbas ini ibaratnya ngaji seperti ini, taklim gitu kan. Ibnu Abbas ini seorang sahabat juga. Waktu itu Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat yang menjadi fakihnya, mufasirnya sahabat. Jadi ahli fikih dan ahli tafsirnya sahabat. Yang paling tahu tentang tafsir ini adalah sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika ada sahabat-sahabat di sini, ada orang ngaji, tapi ini sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sahabat Anas bin Malik baru melewati pasar. Jadi ketika mau ngaji lewat pasar. Ya, nek zaman kita sekarang mungkin lewat pasar Tiban. Karena pasar Tiban itu di bahu-bahu jalan kan. Kalau pasar yang ini kan ini. Jadi pasar lewat pasar. Makanya apa? Dulu kisahnya Imam Syafi'i melihat aurat wanita ini, ada dalam riwayat beliau ini melihat betis wanita yang tersingkap, ada yang hanya lewat pasar. Mengadukan kepada gurunya Waqi', ya, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Saya mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i itu Masya Allah 7 tahun sudah hafal Quran, ya, usia 12 tahun hadis dalam kitab Muwatta sudah hafal hanya beberapa malam saja, ya. Sampai Imam Malik ini awalnya meragukan, siapa anda ini, murid masih kecil. Usia murid-muridku itu udah dewasa, artinya udah besar-besar. Ini ada anak yang masih 12 tahun, ini mau daftar jadi muridnya. Awalnya Imam Malik meragukan ini siapa, tapi akhirnya Imam Malik pun mengatakan ketika tahu ini Imam Syafi'i mentasmi kitab Muwatta di majelisnya Imam Malik, apa kata Imam Malik? Fi hadzal walad sya'n. Di anak ini, pada diri anak ini ada sesuatu yang besar. Artinya kelak ini anak ini bukan sembarang anak.
Jadi kalau kita ini ada anak kita, ada gurunya ngomong kayak gini, ini anak ada sesuatu, ini mudah-mudahan jadi apa, kita aminkan, mudah-mudahan ini jadi doa kan gitu kan. Nah ini ya Imam Syafi'i waktu itu melapor kepada gurunya, salah satu gurunya Waki, su'ahib di jeleknya hafalanku, hafalan angel lagi, kok tumben-tumbenan, orang kaya biasa nih. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau memberikan petunjuk kepadaku supaya aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan memberi tahu kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan dianugerahkan kepada ahli maksiat, gitu kan. Akhirnya beliau teringat, saya melewati pasar ini itu kan, dan melihat wanita tanpa sengaja. Akhirnya beliau menjelaskan itu diingat-ingat. Nah, ketika sahabat Anas bin Malik hadir di majelisnya Abdullah ibnu Abbas, wajahnya Anas bin Malik, matanya ini kelihatan ini beda, nggak kayak biasanya, kayak baru melihat apa. Jadi orang kalau melihat sesuatu yang malu diketahui sama orang lain, biasanya dia bahasa tubuhnya ini agak ini malu. Atau orang lagi ngelirik sesuatu, wah biar nggak kelihatan sama orang, ngeliriknya itu biar nggak ketahuan gimana caranya, ya gitu kan. Sehingga yang terjadi kata Ibnu Abbas adalah dakhala alaina dakhala alaina az-zani, telah masuk kepada kita seorang yang baru saja berzina matanya. Lalu di situ siapa sahabat Anas bin Malik ini bertanya, apakah Anda ini seorang dukun? Apakah Anda ini seorang peramal? Itu kan? La, tetapi aku bisa ra'aitu min athari zina, tetapi aku melihat bekas tanda orang yang baru saja berzina matanya. Artinya dia melihat seorang wanita di pasar, itu kan. Sehingga yang terjadi apa? Ini sahabat Anas mengakui ya tanpa sengaja. Tentu keluhuran seorang sahabat ini tidak bisa kita ragukan lagi. Tapi pernah yang namanya dosa-dosa kecil ini beliau pernah lakukan seperti itu, kemudian beliau tahu dan diketahui oleh orang-orang lain. Ada bekas, oh ini orang baru bermaksiat. Ya, maaf, ada satu penelitian juga salah satu yang membuat anak kecil itu mungkin kurang PD anak itu salah satunya adalah dia barangkali sudah mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya belum dia konsumsi. Artinya wacana-wacana itu kan seperti itu. Itu menimbulkan keminderan seperti itu. Nah, itu salah satunya itu. Nah, makanya ada satu yang namanya firasah, itu dilihat dari tubuhnya, dari mimik wajahnya, kemudian gelak tubuhnya, dia bahasa tubuhnya seperti apa menunjukkan orang ini seperti apa. Ya kan? Itu makanya ada yang namanya, ini bukan sebuah takhayul, bukan ya, bukan pula tatoyur, kesialan, enggak ya, tapi ini adalah lebih kepada firasah. Dan ini memang ada hamba-hamba Allah yang diberikan oleh hal semacam itu. Atau mungkin kita juga bisa melihat orang tidak seperti biasanya ya. Orang punya masalah kita tahu kan, dari mimik mukanya nggak bisa dibohongin. Orang lagi punya duit, orang lagi nggak punya duit, kan wik-wik-tok kan itu kan, seperti itu. Jadi kebeban utang akeh dan lain sebagainya udah ketahuan ya. Artinya ini, jadi bahagia tidak, apalagi orang yang suka hasud ya, itu akan terlihat dari wajahnya. Wajahnya ini kelihatan bagaimana auranya, itu kan seperti itu. Jadi bukan menvonis orang, tetapi dalam rangka memang hati itu adalah menjadi satu markas yang menjadi paling vital, sehingga yang bisa memperbaiki anggota tubuh yang lainnya itu adalah hati. Sehat hatinya, kalau sehat yang lain, karena penyakit awalnya dimulai dari hati. Di sini ala inna fil jasad mudghah, ada segumpal darah, segumpal daging. Ketahuilah oleh kalian di tubuh ini, fa in saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kalau baik seluruhnya, kalau buruk rusak maka rusak seluruh tubuh yang lainnya.